Maju bersama, hebat semua, gemilang masa depan. Maju bersama, hebat semua, gemilang Jawa Timur. Ini saya mau masuk ke materi, Pak. Jadi saya mau masuk terkait apa sih definisi PGMFI. PGMFI ini Programmed Fuel Injection, Pak. Jadi sistem suplai bahan bakar dengan menggunakan teknologi elektronik mampu mengatur pasokan bahan bakar dan udara secara optimum yang dibutuhkan mesin pada setiap keadaan. Jadi programmed, bukan programmable. Kalau programmable artinya bisa diprogram ulang. Kalau programmed sudah terprogram, jadi nggak bisa diprogram ulang. Kalau dulu motor yang lama itu, Pak, sistem karburator, itu masuknya bahan bakar menuju ke ruang bakar. Itu kan secara konvensional kan, Pak. Artinya berdasarkan tekanan venturi yang ada di karburator. Kalau gasnya ditarik tinggi, ruang venturi di karburator itu tekanannya akan meningkat, kemudian bahan bakar akan masuk ke ruang bakar. Kalau sistem karburator dulu seperti itu. Nah, sekarang sistem injeksi ini bedanya apa, Pak? Bedanya masuknya bahan bakar ke ruang bakar ini dikontrol secara elektronik sesuai kebutuhan motor, sesuai dengan keadaan. Keadaannya dingin ini, misalkan motor masih dingin ini, Pak. Nah, itu berarti butuh bahan bakar yang banyak. Motor sudah panas nih, Pak, suhunya sekian. Berarti bahan bakarnya dikurangin yang masuk. Kalau karburator kan tidak bisa, Pak. Selama venturinya mengembang, ya dia butuhnya segitu, ya masuknya segitu terus gitu. Jadi masuknya bahan bakar dari tangki menuju ruang bakar itu dikontrol secara elektronik berdasarkan kebutuhan mesin. Nah, ini, Pak, apa sih, Pak, bedanya suplai bahan bakar antara motor karbu dengan PGMFI? Karburator ini, Pak, fungsinya itu yang pertama untuk menampung bahan bakar, ya. Yang kedua untuk menyuplai bahan bakar ke ruang bakar. Yang ketiga untuk mencampur udara dan bahan bakar. Dari tangki masuk ke karbu, dari karbu masuk ke ruang bakar. Ini karburator. Nah, masuknya bahan bakar menuju ruang bakar ini itu berdasarkan tekanan venturi yang ada di ruang bakar ini. Kalau handle gas ini ditarik, Pak, ya, kan ada piston itu, piston karburator di dalamnya ini. Dia akan terangkat, kemudian terjadi ruang venturi di dalam situ. Karena terjadi ruang venturi ada perbedaan tekanan. Kayak Bapak pakai spuyernya semprotan spray itu loh, Pak. Itu kan perbedaan tekanan, betul? Sehingga campuran cat itu bisa nyemprot berbentuk molekul-molekul kecil. Kadang-kadang nek anginnya kurang kan catnya rondo blobor. Nah, itu harus pas. Berarti karburator itu dia juga harus bisa mencampur udara dan bakar secara pas. Nah, kalau di karburator itu potensinya pas agak sulit karena dia analog. Kalau diinjeksi, Pak, ini nyemprotnya bahan bakar ke ruang bakar di sini itu dikontrol elektronik. Sehingga nyemprotnya pas, butir-butir semprotannya tadi juga sesuai. Kapan dia nyemprot, kapan dia berhenti, kapan dia durasinya berapa lama, dia dikontrol. Siapa yang kontrol ini? Sensor. Maka ada sensor TP, ada sensor air temperatur, ada intake pressure, ada engine temperatur, engine speed, exhaust gas atau O2 dan lain-lain. Sensor ini dia menginfokan ke ICM, Pak. ICM itu otaknya motor, engine control module. Kalau kita ini kan gerakan kita itu kan berdasarkan otak kita, betul nggak? Kita ngerasakan panas atau tidak, itu kan berdasarkan otak kita. Nah, otak kita itu adalah engine control module. Kalau di komputer itu CPU-nya. Makanya sensor ini memberikan info ke ICM. Nah, ICM ini menginfokan ke ignition timing. Ignition timing ini apa sih, Pak? Coil. Dia menginfokan ke coil. Menginfokan juga ke injection timing. Kapan waktunya injektor nyemprot. Dia juga menginfokan ke pompa bahan bakar terkait banyak atau kecil sedikitnya bahan bakar, fuel quantity. Nah, contohnya ini, Pak. Kalau karburator itu, Pak, ini
kalau ibarat orang ngecat itu pakai kompresor itu, kan kadang-kadang blobor gitu kan Pak. Karena dia harus bisa memix, mencampur antara udara, tekanan udara dan catnya itu harus pas. Jadi kalau banyak udaranya biasanya catnya terlalu sedikit. Kalau udaranya kurang, biasanya catnya blobor. Nah itu harus pas. Nah kalau motor karburator ini, partikel bahan bakarnya itu besar, tidak homogen. Ya untuk blobor lah intinya. Tapi kalau motor sistem PJM-FI ini partikelnya ini bisa mencampur dengan baik dan homogen. Ibarat nyemprot itu pas. Kok bisa pas Pak? Ya karena dikontrol elektronik. Kurang lebih injektor itu bentuknya kayak gini Pak. Ini apa sih? Ini piston Pak. Ini piston. Kemudian ini poros engkol. Motor itu kan naik turun gini kan. Nah, ini semprotannya Pak. Jadi semprotannya itu memang beda. Nah, ini berikutnya Pak, keunggulan Pak. Jadi ada keunggulan motor injeksi dibandingkan dengan motor karburator. Satu pasti bahan bakar lebih irit Pak, karena campurnya kan pas kan. Campurnya kan pas. Kalau karburator misalkan kita di Bromo, di pegunungan Bromo gitu kan dingin Bu. Itu Bapak kalau menyalakan di ketinggian, suhunya dingin, menyalakan motor karburator pasti kesulitan. Pasti kan tahu motor karburator ya. Dulu Bapak menyalakan motor karburator kan pasti pakai cuk. Kayak pagi. Apa sih Pak fungsinya cuk? Untuk membuat campuran menjadi gemuk atau menjadi campurannya lebih kaya lah, lebih kaya. Sehingga mudah kebakar. Fungsinya cuk itu. Kalau di motor injeksi nggak ada lagi Pak cuk. Ya. Kalau Bapak menyalakan motor ini dibawa ke Gunung Bromo langsung jereng langsung nyala. Kalau motor karburator kadang perlu manasin dulu, dicuk lah dulu. Setelah cuknya agak panas baru cuknya dilepas. Nggak boleh cuk itu nyala terus juga nggak boleh. Makanya motor injeksi pasti lebih irit. Ini fakta, lebih irit 10% dari sisi bahan bakar ya. Ini sudah diuji. Jadi pasti lebih irit. Karena masuknya bahan bakar dari tangki menuju injektor itu dikontrol elektronik sehingga pas sesuai kebutuhan. Nah, kalau motor karburator itu semakin tinggi kecepatan Pak, biasanya semakin boros, betul? Bapak misalnya perjalanan dari Surabaya menuju ke Ngawi pakai motor misalkan, Bapak speednya 100 km per jam terus, ya itu pasti akan lebih sering isi bensin, karena motor karburator, kalau motornya karburator ya, karena semakin tinggi RPM kecepatan itu maka campurannya semakin kaya. Tapi beda dengan motor injeksi Pak. Kalau motor injeksi ini semakin tinggi itu pas, rasio perbandingan campuran bahan bakarnya pas, ya ideal. Itu bedanya. Sehingga bahan bakarnya lebih irit. Pak, kalau motor injeksi itu dikasih pertalite atau pertamax itu pengaruhnya ada enggak? Saya jawab, sebenarnya bukan masalah motor injeksi atau bukan injeksi ya Pak, tapi lebih ke kompresi, ya, perbandingan kompresi. Jadi Bapak yang dari Pasuruan tadi, sekarang itu Pak, motor sekarang, motor baru itu perbandingan. Jadi di motor itu ada namanya perbandingan kompresi Pak. Apa sih yang dimaksud perbandingan kompresi? Perbandingan kompresi ini perbandingan ruang bakar berbanding dengan silinder. Ya, ruang bakarnya berbanding dengan silindernya. Semakin tinggi perbandingan kompresi ini semakin tinggi, ini powernya semakin tinggi. Power itu torsi daya kuda, tenaga kuda lah, semakin tinggi. BBM itu ada 3 jenis kan Pak. Premium dulu ya, sekarang sudah tidak ada. Bensin lah ini. Pertalite, kemudian Pertamax. Ini kaitannya sama oktan Pak, nilai oktan. Ya, kalau premium itu kalau nggak salah nilai oktannya 84 sampai 86 kalau nggak salah Pak. Kalau Pertalite ini nilai oktannya sekitar 88 sampai 90. Kalau ini lebih dari 90. Nilai oktan ini apa sih Pak? Nilai di mana kapan bahan bakar itu bisa terbakar. Kapan dia bisa terbakar. Semakin tinggi ini nilai oktannya,
maka membutuhkan kompresi semakin tinggi. Nah, motor sekarang ini karena kompresinya tinggi-tinggi Pak, rata-rata kompresinya sekarang itu 11:1 Pak. Jadi satu ini ruang bakar, 11 ini silinder. Karena kompresinya semakin tinggi, maka dibutuhkan bahan bakar yang berjenis ini. Kalau nggak dikasih bahan bakar berjenis ini, misalnya dikasih ini bisa nggak Pak? Bisa. Tapi nanti akan mudah timbul kerak yang ada di ruang silinder, di kelep, di silinder, di knalpot. Kerak karbon, hitam-hitam itu loh Pak. Karena bahan bakarnya tidak sesuai, kotor istilahnya. Area ruang bakar itu menjadi mudah kotor. Kok bisa Pak mudah kotor? Karena belum waktunya kebakar, karena kompresinya tinggi, dia sudah kebakar duluan. Makanya pembakarannya tidak sempurna. Kalau dikasih yang lebih rendah lagi, nanti akan timbul ngelitik. Ngelitik itu motor berdes-berdes kayak gitu loh Pak. Jebles-jebles. Nah, itu. Saran saya sesuaikan dengan jenis bahan bakarnya. Kalau kompresinya besar ya bahan bakarnya harus pakai oktannya lebih besar. Dan motor sekarang semua Pak itu kompresinya besar. Rata-rata minimal paling jelek 10,5:1. Kalau motor karburator dulu itu kompresinya hanya 8:1. 9:1. Sehingga nganggo bensin aja sudah cukup. Kalau motor bahan bakar motor karburator tipe dulu sampai kasih pertama nanti susah dihidupkan. Jadi bedanya itu. Kalau motor yang sekarang dikasih pertalite mudah hidup tapi mudah mengandung kotoran di ruang. Hasil membakarnya itu akan tidak sempurna. Sama dengan Bapak membakar kayu saat kayu ini kering dan saat kayu basah, lebih cepat mana? Kering kan. Nah itu. Lah antara suhu api sama kemungkinan kayu ini terbakar itu harus pas. Itu yang disebut kompresi dengan kebutuhan bahan bakarnya. Injeksi pakai pertalite bisa Pak? Bisa. Ya bisa, enggak apa-apa. Tapi ada kecenderungannya nanti di dalam ruang bakarnya itu mudah kotor. Nah, ini yang berikutnya adalah performa lebih baik karena hampir semua dipakai di motor MotoGP. Terus yang ketiga, faktanya mesin mudah dihidupkan, ya. Jadi memang mudah hidup, Pak. Tadi saya sudah sampaikan di awal. Kalau karburator Bapak di pegunungan Bromo atau Jayawijaya atau di mana itu kalau suhunya dingin, Bapak akan kesulitan menghidupkan motor karburator. Kadang-kadang nggak di tempat tinggi aja kita sulit. Di rumah itu aja perlu dicuk dulu, ya. Pagi. Kalau motor injeksi enggak, sekali nyala jeng langsung kontak on langsung nyala. Bapak punya motor ini? Punya ya, saya yakin punya semua. Apakah pernah Bapak motor injeksinya itu sulit dihidupkan? Sering. Kenapa? Mungkin ada masalah. Kalau sering berarti ada masalah. Vario lama. Sulit dihidupkan biasanya. Saat pagi. Iya. Gak bisa digas. Iya. Itu belum tentu karena memang sistem injeksinya. Berarti ada beberapa komponen yang bermasalah. Ya, memang hitungan itu tidak bisa kita katakan irit atau tidak, Pak. Nah, namanya irit itu begini, harus apple to apple. Apple to apple itu begini misalkan. Motor sama, terus cc-nya sama, beban pengendaranya sama, cara ngendarainya sama. Cara ngendarainya itu artinya kecepatan, bebannya itu sama. Kalau tidak seperti itu nanti tidak akan berbeda hasilnya. Betul? Jadi misalnya kalau kita mau mengukur apakah ini irit, lebih irit ini atau lebih irit ini. Nah, caranya seperti tadi. Pertama motornya jenisnya sama, jenisnya itu misalnya ini 110 ya. Berarti sama-sama 110. Kalau 125 berarti sama-sama 125. Karburator 125, Matic 125. Kemudian bebannya harus sama. Beban itu orang yang mengendarai. Kalau orang yang mengendarai lebih boncengan Pak, ya pasti lebih boros. Ya, jadi tingkat keiritan motor boros dan tidaknya dipengaruhi banyak hal. Yang kedua, faktor jalan. Jalannya kalau mudah stop berhenti itu juga akan pemicu menjadi boros. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kondisi jalan. Jalannya mulus, jalannya berlubang atau jalannya ini jelek, itu juga akan mempengaruhi. Naik turun juga sama. Suhu juga sama. Suhu apalagi. Jadi kalau membandingkan memang itu. Nah, tingkat iritnya berapa Pak? 10% tadi loh. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Jangan lanjut Pak. Mudah perawatan Pak. Motor injeksi itu jarang perawatan. Ya. Kalau karburator itu Bapak tidak bersihkan 2-3 bulan sekali, pasti kotor itu di mangkokannya. Betul? Apalagi kalau Bapak menggunakan bensin eceran. Betul nggak? Nah, bensin eceran malah itu. Dan daerah
mangkok karburator itu kadang-kadang mudah juga kena air. Bapak sering kehujanan itu bisa mudah sekali masuk ke situ. Sehingga mudah mogok. Kalau motor injeksi itu mudah perawatan. Maksudnya sistem injeksinya ya, kalau ban ya tetap sama penggantiannya. Kalau fan belt, kalau oli ya tetap sama. Maksud saya ini sistem injeksinya. Sistem yang kaitannya sama bahan bakar. Kalau motor karburator yang kaitannya bahan bakar apa? Tangki, selang, sampai karburator, betul? Dan karburator harus dilakukan perawatan berkala 2 bulan sekali. Kalau enggak biasanya berbet. Karena karburator itu mudah kotor. Kalau injeksi enggak perlu. Nah, berikutnya Pak, garis besar sistem injeksi itu apa saja Pak? Ini garis besarnya. Di dalam motor injeksi itu ada yang namanya fuel pump Pak, pompa bahan bakar. Jadi tempatnya di tangki. Kalau motor karbu enggak ada. Kalau motor injeksi dia ada di dalam tangki. Makanya ketika Bapak kontak on, cetik akan bunyi nging 2 detik mati. Kalau enggak bunyi berarti motor Bapak rusak. Kemudian ada DLC, data link connector. Ada sensor TP. Sensor TP ini letaknya di throttle body. Throttle body itu ibaratnya karburatornya lah Pak. Kalau motor karburator namanya karburator, kalau motor injeksi namanya throttle body, tapi fungsinya beda, tapi bentuknya mirip-mirip. Nah, sensor TP ini berada di throttle body. Di sini. Ada injektor. Ada sensor O2. O2 ini sensor oksigen, Pak. Letaknya di mana? Dia mendeteksi area sistem pembuangan. Jadi mulai dari ruang bakar keluar itu sampai ke knalpot. Ya, dia letaknya di situ. Kemudian ada sensor EOT, engine oil temperature. Jadi dia mendeteksi suhunya mesin. Suhunya berapa sih mesin ini? Ada sensor CKP, crankshaft position, berada di sini. Kemudian ada ICM tadi, engine control module, otaknya. Nah, CKP ini kalau di motor karburator disebut spool atau pulser. Kalau di motor injeksi disebut sensor CKP. Letak komponen, Pak. Ini letaknya. Fuel pump atau pompa bahan bakar ini terletak di tangki. Semua motor injeksi terletak di tangki. Mau Yamaha, mau Honda, mau Suzuki, mau Kawasaki, semua berada di tangki. Ya. Kemudian ada injektor. Nah, injektor ini pasti hubungannya sama fuel pump, sama pompa bahan bakar. Karena pompa bahan bakar ini nyedot bahan bakar dari tangki, disedot, kemudian didorong menuju injektor. Kalau motor karburator, bahan bakar dari tangki menuju karburator, sistemnya gravitasi. Makanya letak karburator pasti di bawahnya tangki. Itu pasti. Kalau motor karburator Pak ya. Tidak ada motor karburatornya di atas, tangkinya di bawah, tidak ada. Kalau motor injeksi bisa nggak Pak? Mesinnya di atasnya tangki. Bisa, tidak ada masalah. Ya. Peletakan itu tidak ada masalah. Cuma kadang untuk faktor safety, tangki selalu diletakkan di tempat yang aman. Di bawah jok. Untuk bebek, matic. Kalau untuk spot kan di atas. Ini throttle body, ini ada sensor TP, kemudian ada idle air screw. Ini setelan angin-angin kalau di motor karburator. Ada sensor O2 di sini, ada sensor EOT, ini di dalam mesin semua. O2 ini di knalpot Pak, di pembuangan, di exhaust system. Kemudian CKP, ICM dan baterai. Ini idle air screw ini fungsinya bukan setelan angin-angin sebenarnya sih Pak. Fungsinya itu menaikkan ataupun menurunkan RPM. Jadi RPM itu putaran stasioner. Ketika Bapak putaran gas ya, putaran gas. Putaran gas itu putaran di mana motor nyala saat posisi di starter tanpa gas dipegang. Itu ada standarnya Pak. Kalau untuk bebek spot itu 1400 plus minus 100. Kalau untuk matic 1700 plus minus 100. Makanya kan Bapak lihat itu. Kadang-kadang beberapa motor Bapak kan waktu starter awal gasnya agak tinggi. Ding terus kadang turun. Betul? Terus turunnya pun masih tinggi kan dia. Kalau mau Bapak bandingkan dengan motor bebek atau motor sport, RPM-nya lebih rendah. Karena emang standarnya segitu Pak. Jadi standar RPM itu rotation per menit Pak. RPM ini matic itu 1700 plus minus 100 rotation per menit. Jadi putaran per menit Pak. Jadi per menitnya itu motor berputar berapa kali sih standarnya.
Untuk Matic 1700 plus minus 100. Artinya 1700 ini bisa saja 1600 sampai 1800. Putarannya ini di angka ini. Kan plus minus. Ini bisa ditambah, bisa dikurangi. Nah, kalau bebek atau spot ini 1400 plus minus 100. Artinya berapa? 1300 sampai 1005 RPM. Rotation per menit, putaran per menit. Kalau motornya bapak buat starter pagi atau awal starter, gas gak ditarik lah, gas busi bebas, RPM-nya kok rendah sekali, berarti RPM-nya kurang tinggi. Sama dengan motor Matic, kalau terlalu rendah juga kurang bagus. Nah, di motor injeksi sistem untuk menaik menurunkan itu ada di mana? Di sini. Idle air screw, jadi bukan untuk mencampur atau menyetel campuran bahan bakar tadi, bukan. Nah, ini prinsip kerjanya sistem PJM-FI. Dari sensor TP, EOT, CKP, 3 sensor ini, dia menginfokan ke ICM. TP menginfokan apa? Total posisimu sekian derajat. Dia menginfokan ke ICM. EOT, engine oil temperature, dia akan menginfokan ke ECM. Temperaturnya mesinmu sakmene. CKP ini dia bisa mendeteksi putarannya flywheel magnet, kan ada magnetnya itu di sebelah kiri. Magnetnya ini putarannya seberapa sih derajatnya. Nah, itu nanti dia dideteksi oleh CKP. 3 sensor ini memberi inputan ke ICM. Kemudian ICM mengatur, memproses. Setelah itu ICM akan outputnya akan diarahkan ke injektor. Kemudian ICM ngandani injektor. Injektor, nyemprotmu aja suwi-suwi karena suhunya saya sakmene. Injektor, nyemprotmu rodok dawa karena suhunya masih sekian. Ini semua dikontrol secara elektronik, tidak manual atau tidak analog. Sehingga makanya campurannya pas, mau putaran rendah, mau putaran tinggi, mau suhu dingin, mau panas, pas. Nah, ini semua sensor ini dia memberikan inputan ke ICM. Kemudian ICM nanti dia akan menyampaikan juga ke injektor. Kemudian 3 sensor ini dia memberi inputan ke ICM. ICM dia akan mengomong kapan waktu durasinya, kapan bahan bakarnya disemprotkan, berapa jumlahnya, dia akan menyampaikan ke injektor. Kalau ternyata pembakarannya terlalu kaya tadi, Pak, berarti kan terlalu boros, maka sensor EO2 akan mendeteksi, Pak, oh ini campurannya keborosan. Boros itu bisa dilihat dari gas buangnya kan, betul? Kalau Bapak campurannya boros, Bapak berdiri di belakangnya knalpot itu kan kayak semaput, betul? Karena kandungan COHC-nya akan tinggi, Pak. Kalau campuran itu boros, kandungan COHC itu apa sih? Pembakaran zat sisa pembakaran dari karburator, dari ruang bakar itu namanya COHC. Itu kandungannya akan meningkat. Kalau kandungannya meningkat, nanti Bapak hirup bisa bahaya. Sama dengan motor 2 tak itu, makanya dilarang sama pemerintah kan. Tahun 97 terakhir 2 tak itu. Nah, ini pun nanti akan memberikan umpan balik dan dia akan menyampaikan ke injektor. Nah, sistem aliran bahan bakarnya gimana, Pak? Motor injeksi, Pak. Ini tadi di depan sudah saya sampaikan. Jadi ada pompa dalam tangki, pompa, kemudian ada fuel feed hose. Fuel feed hose ini apa sih, Pak? Selang bahan bakar. Kemudian dia akan masuk ke injektor. Kemudian injektor ditahan di injektor. Nyemprotnya kapan? Menunggu sinyal dari ICM. Kalau nyemprotnya karburator kan tadi sesuai putaran. Kalau ini kapan nyemprotnya? Nunggu sinyal dari ICM. ICM bisa ngasih tahu injektor dari mana? Dari sensor-sensor ini. Inputan dari sensor-sensor ini. Bapak merasa lapar, sensornya kan mendeteksi lapar nih. Berarti butuh makan. Ya kayak gitu sebenarnya, Pak. Hampir sama dengan sistem tubuh kita. Nah, di dalam sistem aliran bahan bakar itu ada apa saja, Pak? Ada fuel pump modul, ada pressure regulator di sini, ya. Ada injektor, ada throttle body, sama engine control modul. Garis besarnya ada 4 ini. Seperti ini, Pak, pompa bahan bakar bentuknya. Ini saya bawakan ini, Pak. Mari saya ambilkan dari motor. Ini setiap motor ada ini, Pak. Hampir semua motor injeksi semuanya punya ini. Dan letaknya di tangki. Bentuknya apakah seperti ini? Mirip-mirip. Kemudian di dalam pompa bahan bakar itu ada yang namanya pressure regulator. Pressure regulator itu fungsinya apa? Pressure regulator
Dia berfungsi untuk menjaga tekanan pompa itu stabil di angka ini. 263 sampai 316 kPa. Jadi standar tekanan pompa bahan bakar itu 263 sampai 316 kPa. kPa itu apa, Pak? Kilo Pascal. Jadi kalau motornya Bapak mudah matian dan lain sebagainya, ini harus diperiksa nih pompanya ini. Jangan-jangan tekanannya kurang dari ini. Kalau tekanannya kurang dari ini, motor injeksi Bapak ya matian juga, sama. Nah, ini Pak, pressure regulator. Jadi ketika pompa nyala, ini kan filternya ini. Filter ini dia akan nyedot bahan bakar, akan disedot, dialirkan ke atas, ya, kemudian dialirkan ke velvet hose atau selang bahan bakar. Di sini tekanannya di area ini harus 263 sampai 316. Kalau tekanan di sini misalkan lebih dari 316 Pak, berarti pressure regulator ini bermasalah. Karena pressure regulator ini dia akan menjaga tekanan ini di angka itu 263 sampai 316. Kalau tekanannya di atas itu, dia ini akan membuka pressure regulator ini. Sehingga kalau membuka akan mengembalikan ke tekanan ke posisi semula. Jadi ketika tekanannya di sini tinggi 263 misalnya 350 Pak. Maka ini akan membuka, ini kayak gotri Pak di sini. Kayak klep satu arah itu. Gotri. Karena tekanannya terlalu tinggi kan? Dia akan membuka sehingga tekanan yang dari sini ini akan dialirkan lagi ke fuel tank atau tangki bahan bakar. Sehingga tekanannya tetap terjaga di 263 sampai 316. Alat untuk memeriksa itu namanya ini Pak. Fuel pressure gauge. Ini alat untuk memeriksa tekanan pompa bahan bakar. Ya, nanti dia akan muncul di sini. Berapa sih tekanannya? Nanti kita akan praktek Pak. Praktek mengukur ini motor ini, Scoopy. Kemudian filter filter bahan bakar ini hanya cukup diganti setiap 48.000 kilometer. 48.000 itu idealnya 4 tahun Pak, karena 1 tahun itu 12.000. 1 bulan itu 1.000. Ideal ukuran kami Pak ya. Jadi kalau 48.000 itu 4 tahun. Ya tadi yang saya jelaskan tadi Pak, kenapa motor yang tadi ada tanya kalau kehabisan bensin kok mogok. Nah, bisa saja ini. Bapak bisa bayangkan ya, ini kan tangki nih. Bensinnya awalnya segini, sama Bapak perjalanan seret habis. Betul? Karena kesedot sini semua. Sehingga kotoran-kotoran yang ada di bawah sini, Pak, otomatis akan menyumpat atau apa ya? Nyumpel lah, terhisap di sini, betul nggak? Ketika terhisap di sini, posisi bensin habis, motor mogok. Nah, ketika Bapak isi penuh, Bapak starter kan kok nggak bisa rasanya, betul? Ya karena posisi filternya ini bisa saja tersumbat oleh kotoran. Bisa saja, yang mogok loh ya. Tapi kalau apakah motor JC kehabisan bensin pasti mogok? Enggak jawabannya. Itu mitos. Nah kalau terjadi mogok penyebabnya itu, salah satunya. Ini sistem kerja pompa bahan bakar ya. Pompa bahan bakar dijalankan oleh sinyal listrik dari ECM. Sewaktu kunci kontak diputar ke posisi on. Jadi ketika kunci kontak on, ini dijalankan oleh ECM. Dia akan nyala 2 detik. Kemudian mati. 2. Pompa bahan bakar ke dalam selang bahan bakar. Pada waktu ini tekanan bahan bakar meningkat di dalam selang bahan bakar. Nah, ini warna merah ini karena ada tekanannya. Jadi jangan sekali-sekali melepas selang pada saat kunci kontak on. Meskipun nggak kontak on pun, kontak off, di dalam selang ini masih ada tekanannya. Kalau nyopot harus hati-hati. Ya, muncrat kena mata biasanya, harus hati-hati. Kemudian yang ketiga, ICM juga menghentikan bahan bakar ini tadi 2 detik setelah kunci kontak diputar ke posisi on. Tekanan bahan bakar di dalam selang bahan bakar dipertahankan bahkan setelah pompa bahan bakar berhenti beroperasi. Bahkan ini ketika kunci kontak off pun ini masih ada tekanannya. Tekanannya di sini belum sampai disemprotkan loh Pak. Jelas Pak? Jadi sebesar apapun tekanan di sini, tadi yang Bapak tanyakan, tekanan tinggi berarti nanti ini sepertinya bagus Pak? Enggak. Tekanan ini hanya masih sampai di selang sini. Belum nyemprot ke ruang bakar. Saat mesin dalam kondisi hidup, nah ini, setelah crankshaft mulai berputar, crankshaft poros engkol, pompa bahan bakar dan injektor digerakkan oleh sinyal-sinyal listrik dari ECM untuk masuk bahan bakar ke mesin.
Pompa bahan bakar melanjutkan beroperasi selama mesin dalam keadaan hidup, sehingga tekanan bahan bakar di dalam saluran bahan bakar dipertahankan. Jadi saat motor nyala Pak, ini akan hidup terus. Ya, dia akan hidup terus. Dia akan nyedot dorong, betul? Meskipun di sini posisi kadang-kadang disemprotkan, kadang-kadang posisi tertutup. Nah, enggak bahaya Pak. Nah, makanya nanti tekanannya akan meningkat, betul? Makanya ada pressure regulator. Itu salah satu fungsi untuk mengamankan itu Pak. Ya, ketika melebihi 316 ini nanti membuka, jadi bahan bakar tidak ke sana, masuk lagi ke tank. Paham? Paham. Oke. Ketika mesin dimatikan, ECM menghentikan pengoperasionan pompa bahan bakar dan injektor sewaktu mesin dimatikan. Seperti diperlihatkan di bawah, tekanan bahan bakar di dalam saluran bahan bakar dipertahankan bahkan sewaktu komponen dari saluran bahan bakar tidak beroperasi. Meskipun mesin mati Pak, di area ini masih ada tekanan 294 atau 263 sampai 316 kPa di sini. Itu besar loh Pak. Ya, kPa. Tekanan ban itu berapa sih Pak tekanannya? Ban sepeda motor 200. Depan itu 200 kPa, belakang 225. Kalau PSI ya depan 29 PSI, belakang 3 PSI. Kalau satuannya PSI. Tekanan ban itu loh Pak, idealnya segitu. Ini kan 300-an kPa. Berarti kan ya Bapak bisa membayangkan tekanannya ban itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya lanjut. Lanjut ya, seru ini. Oke, saya lanjut. Nah, ini tadi pressure regulator. Bagian dari pressure regulator terkena tekanan bahan bakar di dalam saluran bahan bakar. Jika tekanan bahan bakar melebihi tekanan ini standar, ini standarnya 263 sampai 316 atau 294 kPa, maka valve akan terdorong membuka. Lah ini Pak. Kayak sanyo Pak. On off sanyo itu loh. Begitu tekanan tinggi kan dia akan mendorong valve kemudian mematikan switch otomatis. Sama seperti itu. Ya. Kemudian alat yang digunakan apa Pak? Ini tadi saya sudah sampaikan. Ini namanya fuel pressure gauge. Ya. Alat untuk mengukur tekanan pompa bahan bakar. Nggak bisa Pak, Bapak melihat pompa bahan bakar tekanannya berapa. Ya pakai alat. Nggak bisa dikira-kira. Makanya motor itu kaitannya sama data dan alat ukur. Data ukur, nggak bisa dikira-kira. Kalau Bapak ke bengkel ngomong, kira-kira ini, nah itu biasanya bukan bengkel, tapi dukun. Betul nggak? Kalau di AHAS, di kami Pak, kita jelaskan. Pak ini pompanya tekanannya rendah, berapa? Nah ini 100 misalkan. Jelas. Standarnya 263. Nah, kalau rendah berarti apa ya? Berarti pompanya lemah. Jelas. Monggo mau diganti boleh, enggak pun enggak apa-apa. Ya. Ganti baterainya normal. Posisi baterainya normal. Ya, itu dalam arti posisi baterainya normal. Dan pompanya itu bisa lemah nggak? Bisa. Pompa itu kan sesuatu yang berputar kan. Kalau putarannya sudah melemah, dinamonya lemah, dia bisa menjadi lemah. Jelas? Nah, cara mengukurnya gimana Pak? Jadi prosedur cara mengukur tekanan pompa bahan bakar. Pastikan kunci kontak off. Jadi saat mengukur pompa ini kunci kontaknya harus posisi off. Kemudian lepaskan konektor pompa bahan bakar. Konektornya dilepaskan. Putar kunci kontak ke posisi on. Hidupkan sudah motor sampai mesin mati. Putar kunci kontak ke posisi off. Lepaskan selang. Nah kayak gini tak jelaskan satu-satu Bapak pasti bingung. Supaya langsung paham, praktek. Nomor 4. Kalau konektor itu ini Pak. Kalau ini dicabut, iya kan, pompa kan tidak nyala. Ini fungsinya membuang tekanan yang ada di selang. Jadi fungsinya itu Pak, nomor 4 itu. Jadi menghidupkan itu artinya tekanannya di sini dibuang. Oke, kita praktek ya Pak. Sedikit aja. Mungkin nanti setelah Jumatan kita praktek full. Pokok saya nggak mau tahu, nanti harus praktek semua. Nanti tak kasih ilmu Pak. Gimana menyentuh motor jadi rusak. Motor injeksi. Nyentuh motor sini aja motor bisa rusak. Langsung kita yang posisi nomor 3 dan nomor 4 kita skip. Langsung dilepas saja Mas. Ya, ini kan namanya pompa bahan bakar nih. Ya. Ini ada konektor tadi 4P, 6P namanya. Ini harus dilepas dulu harusnya. Ini kan masih ada tekanannya ini. Ya.
untuk membuang tekanan ini dilepas dulu. Untuk on off posisinya ya. Off, ini dilepas konektornya, kemudian harusnya dinyalakan sampai mesin mati. Mesin mati tujuannya untuk membuang. Ini kan nggak fungsi kan? Karena ininya dilepas. Menghabiskan tekanan yang ada di selang, baru injektor nanti membuka. Jadi tujuannya nomor 4 tadi itu, ya. Setelah itu ini dilepas. Ini anggap aja yang 3, 4 kita skip ya, karena di ruangan ini nggak boleh menyalakan motor. Ini hati-hati bisa nyimprat ya. Makanya harus dikasih selang biar nyimpratnya tidak bahaya. Ini saya sudah siapkan kain majun juga ini. Itu kaos kebanggaan itu nggak boleh. Oh ya. Ya, ini kan sudah dilepas ya. Nah, sekarang dipasang alatnya. Pressure gauge-nya, fuel pressure gauge. Dimanapun ada Pak, dimanapun ada. Tapi memang banyak tipuan yang di luar sana biasanya. Ini biasanya satuannya tidak KPA. Kalau KPA asli dari Honda, di luar itu biasanya PSI atau LBF atau bar ya. Nah ini dipasang, yang tangkainya satu dipasang di situ, yang satunya ditancapkan di pompa. Kemudian setelah terpasang seperti ini, konektornya dipasang. Kemudian kontak di posisi on. On kan Pak ya? On aja, ini nggak bisa dinyala. Nah ini lihat ini tekanannya ini. Tadi kan naik 200, minimal 263 tadi, ya kan? Ini kan dia turun lagi. Ya. Harusnya posisi ngeceknya ini posisi motornya nyala. Ya biar dia stabil. Kalau enggak dia kan tadi kan dia 2 detik nyala terus mati kan pompanya. Off, on. Nah itu berapa itu? 300-an kan? Jadi standarnya kan 263 sampai 316 kPa. Masih, berarti motor ini masih bagus. Kita nyalakan sebentar ya, kan emisinya kan sedikit nih. Coba dinyalakan. Starter ya 10 detik gitu. Dinyalakan ya. Ini biar lihat teman-teman. Nah, stabil di situ. Sehat. Nah, indikatornya yang benar harus posisi motor nyala. Itu tidak menunjukkan dia rusak atau tidaknya. Kalau pengen tahu dia rusaknya harus motornya posisinya nyala. Kalau nyalanya kurang dari 263 berarti lemah. Lemah itu bisa belum tentu pompanya, bisa aja filternya juga buntu. Filter tadi loh. Iya, sehingga kan kurang kan sedotannya karena buntu. Kalau kurang ya jadi makanya filter harus diganti setiap 48.000 km. Dah, selesai. Lebih enak kan motor injeksi. Ya, praktis. Ada pertanyaan, Pak? Cukup jelas ini? Cukup jelas ya. Dipasang bolak-balik tidak masalah. Yang penting sistemnya ini gini. Ini saya jelaskan ya sistemnya. Ini kan ada tekanan nih dari selang sini masuk ke sini. Nah, ini kan dia mendeteksi tekanannya di sini. Nanometer ini mendeteksi tekanannya berapa. Nah, ini kemudian masuk ke injektor. Ini mau dibalik ke sini, dibalik sini tidak ada masalah. Yang penting sirkulasinya sama. Cukup ini sementara ngelepasnya juga harusnya sama seperti tadi itu. Prosedurnya, ya. Ya, ini dibuang dulu tekanannya. Karena ini tekanannya sudah tinggal 100 kan. Ya, jadi enggak usah. Tadi ada pertanyaan bagus. Apa sih Pak bedanya TMA sama TMB? Ya. Ini dasar kalau kita mempelajari mesin. Ya. Mesin itu ada mesin 2 tak, ada mesin 4 tak, kan gitu kan Pak? 2 tak itu apa sih Pak? 2 kali proses gerakan piston, 1 kali poros engkol untuk menghasilkan 1 pembakaran. Kalau 4 tak Pak, untuk 1 kali proses pembakaran membutuhkan 4 kali gerakan piston atau 2 kali poros engkol. Tapi sekarang motor 2 tak sudah tidak ada. Karena apa? Karena motor 2 tak itu emisi gas buangnya berbahaya Pak buat lingkungan. Bapak berdiri di belakang knalpotnya gitu, digas gitu langsung semaput Pak. Ya kan? Jadi gini, kalau motor 2 tak untuk 1 kali proses pembakaran membutuhkan 2 kali putaran piston, 1 kali putaran poros engkol. Nah, yang dimaksud putaran gimana sih Pak? Putaran itu artinya putaran dari titik mati atas ke titik mati bawah. TMA itu apa sih Pak? Titik mati atas.
Titik mati atas itu apa? Titik mati di mana piston bergerak paling atas, paling ujung. Ya berarti di sini. Ini ibaratnya gambar mesin Pak ini ya. Nah, ini di sini lah, ini garis ini disebut titik mati atas. Titik mati bawah apa Pak? Titik di mana piston bergerak paling bawah dari proses pergerakannya itu, yang paling bawah. Disingkat TMB. Atau kalau bahasa kerennya misalnya TDC, top dead center, BDC, bottom dead center. Titik mati bawah atau titik mati atas. Nah, bergerak. Nah, berarti TMB-nya di mana Pak? TMB-nya di sini. Nah ini. Nah ini TMB paling atas di mana sini? Jadi titik mati atas. Jarak antara titik mati atas dan titik mati bawah tadi disebut langkah atau stroke. Nah, ini proses mesin nyala Pak. Motor nyala itu di sini Pak. Mesin nyala. Ini ada klep in, ada klep X. Klep in ini klep untuk membuka dan menutup saluran inlet, saluran masuk. Yang masuk apa? Berarti bahan bakar dan udara. Kalau klep X ini saluran exhaust system namanya, saluran exhaust. Ini yang mengarah ke knalpot. Fungsinya apa? Membuang sisa gas pembakaran. Jadi nanti kan pembakaran kan, itu kan akan timbul gas di area sini. Betul? Nah, ini dia akan dibuang melalui knalpot. Jadi sistemnya dia kayak manusia sebenarnya Pak. In-nya itu kita mulai mulut sampai tenggorokan sampai ke usus. Itu saluran masuk. Saluran buang apa ya? Mulai justru dari usus. Usus kan memproses itu Pak, mencerna makanan. Dari usus kemudian masuk ke dubur dan dikeluarkan. Sama saja sebenarnya. Nah, tadi yang ditanyakan yang terkait tadi pertalite, premium, ini. Kalau ini cair bahan bakarnya oktanya rendah, kalau kompresinya tinggi, ini bahan bakar sebelum terbakar itu akan terbakar duluan. Sebelum waktunya terbakar maksud saya. Waktunya terbakar itu kan ketika ini naik ke TMA, betul? Sesaat dia sampai ke TMA, ini akan mercik. Businya akan mercik. Percikan ini karena ada tekanan kompresi, dia akan timbul ledakan. Ledakan itu akan mendorong piston ke bawah. Ya itu nanti 4 tak namanya. Nanti itu bahas satu-satu itu bisa sehari sendiri, mesin 4 tak. Jadi perbandingan kompresi itu Pak ya, ini ketika naik, ini kan full naik ini, sampai titik mati atas. Ini kan ada ruangan di sini nih. Ini namanya ruang bakar. Nah dari TMA ke TMB ini namanya ruang silinder. Nah perbandingan ruang bakar dan ruang silinder inilah yang disebut perbandingan kompresi. Sehingga kalau TMA-nya dinaikkan Pak, otomatis ruang bakarnya kan menjadi mengecil. Betul? Nanti perbandingan kompresinya akan menjadi lebih besar. Kalau perbandingan kompresi lebih besar, nanti powernya bisa lebih besar. Makanya kalau di bengkel-bengkel yang balapan itu ada istilah naikkan stroke. Di stroke aja. Betul? Pernah dengar Pak? Di stroke. Stroke itu artinya apa sih Pak? Stroke itu jarak TMA dengan TMB ini disebut stroke. Kalau ini dinaikkan berarti stroke-nya kan lebih panjang. Nah, motor-motor yang baru sekarang stroke-nya ini dengan diameter ini sama, Pak. Istilahnya itu jenis-jenis engine, jenis-jenis mesin, perawatan berkala. Jadi kalau motor injeksi itu sebenarnya apakah butuh perawatan berkala, Pak? Butuh. Tapi minimal tidak sebanyak motor karburator. Motor karburator itu yang perlu dilakukan perawatan karburatornya, tangkinya, busi dan lain sebagainya. Nah kalau motor injeksi gimana Pak? Kalau motor injeksi tidak butuh istilahnya hal-hal yang perlu diperhatikan enggak. Yang penting olinya tetap harus rutin. Ya. Kemudian bahan bakarnya itu loh Pak, tadi yang harus sesuai. Kalau bahan bakarnya tidak sesuai untuk motor injeksi, harusnya pertamax dikasih bensin atau pertalite. Ya itu tadi lama-kelamaan dampaknya dia saluran injektornya juga bisa buntu Pak. Karena bahan bakarnya tidak sesuai. Ya. Itu tipsnya. Kalau kehabisan bahan bakar gimana Pak? Tidak masalah. Banyak yang beredar di masyarakat itu motor injeksi Pak, anak kentean bahan bakar mogok Pak. Nah itu hoa. Itu mitos. Saya jawab, itu ada mitos atau fakta? Itu mitos. Tidak benar. Ya.
adanya terjadi seperti itu. Misalkan ada Pak motor saya sendiri Pak, kehabisan bahan bakar mogok Pak, tak isi lagi nggak bisa. Misalkan ada loh ya, faktanya ada. Nah ini saya jawab, kenapa bisa terjadi seperti itu? Jadi itu terjadi karena biasanya bahan bakarnya kan sudah habis itu. Nah yang paling bawah kan biasanya koret-koret kan Pak. Namanya koret-koret itu biasanya yang paling bawah itu kan banyak kotoran. Nah kotorannya itu karena kesedot yang paling terakhir, dia nyumpel di filter pompa bahan bakar. Begitu diisi bahan bakar baru, karena filternya sudah kadang kesumpel, kemudian di double starter terasa agak sulit kayak seperti mogok. Nah, sebenarnya apa ya? Mungkin karena bahan bakarnya sebelumnya sudah kotor. Alat untuk ngecek injeksinya, ya, ada alat injeksinya itu banyak Pak. Untuk ngecek pompa bahan bakar namanya fuel pressure gauge. Untuk ngecek sistem injeksinya namanya HIDS. Ada HIDS, Diagnostic System Honda Ignition Diagnostic System. Di luar sana banyak juga Pak. Ada alat riset ICM. Tapi buatan orang-orang biasa itulah, yang mau jualan intinya kan gitu. Riset ICM yang semacam scanner. Pernah dengar ya? Scanner lah kayak gitu-gitu. Kawat, jumper ya. Ya, nanti akan saya jelaskan ini nanti detail. Saya berusaha menjelaskan sesuai pemahamannya Bapak ya, supaya bahasa saya juga tidak terlalu tinggi nanti. Bapak memahami seperti apa nanti biar saya jelaskan.